Ya bangga juga, senang juga gitu karena bisa masuk ke dalam, bisa dibilang keluarga penting lah, keluarga yang dipandang orang juga gitu. Cewek mana sih kalau yang ngelihat dia tuh nggak langsung jatuh hati gitu loh. Gue inget waktu itu kita itu diajak nginep di Istana Cipanas. Terus abis dari Istana Cipanas itu kita kan nginep beberapa hari, habis itu ke Istana Bogor. Nah di Istana Bogor itu kan tempat peristirahatannya Bung Karno gitu. Jadi Bung Karno memang suka ke situ. Pada hari apa, malam apa, dan mereka kayak bikin ritual gitu. Wah ini Bung Karno mau datang nih. Ya, iya kemarin Bung Karno datang ke sini gitu. Perjalanan hidup Ricky Harun memang penuh kejutan. Salah satunya yang paling menyenangkan ialah menjadi bagian dari keluarga besar Bung Karno. Itu terjadi setelah ibundanya menikah dengan salah seorang cucu Soekarno. Dan sejak itulah aktor tampan yang sering dipanggil Kirun itu mendengar banyak kisah menarik tentang presiden pertama Indonesia itu, termasuk cerita-cerita penuh aroma metafisika. Tapi benarkah Bung Karno sering datang ke Istana Bogor pada malam-malam tertentu? Lalu seperti apa kisah Ricky Harun saat diajak melakukan ritual menyambut kedatangan Bung Karno? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Baru beranjak dari Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, rasanya masih hangat untuk mengenang sosok Bung Karno yang berada dalam pusaran peristiwa kesaktian Pancasila. Apalagi saat itu, Bung Karno adalah presiden yang menunjuk Letnan Soeharto melakukan tugas pemulihan keamanan 3 hari setelah peristiwa G30S. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 1965, Letnan Jenderal Soeharto membentuk Komando Pemulihan dan Ketertiban atau Kopkamtib yang melakukan pembersihan pada semua yang berhubungan dengan pemberontakan PKI. Memang banyak sekali lembaran sejarah yang menautkan Bung Karno dengan perjalanan bangsa Indonesia. Itu yang membuat Ricky Harun merasa sangat beruntung saat bisa menjadi bagian dari keluarga besar Bung Karno. Walaupun tidak mempunyai hubungan darah, tapi Ricky ikut bahagia setiap kali orang membicarakan tentang Soekarno. Enggak, sebenarnya nyokap gue itu menikah lagi dengan anaknya Rahmawati Soekarno Putri. Jadi bokap tiri gue gitu. Jadi nggak langsung keturunan dari Eyang Karno, langsung nggak. Bokap tiri gue namanya Hendra Rahtomo, biasanya dipanggil Romi. Jadi nggak keturunan langsung dari Eyang Karno, nggak. Sebenarnya banyak sih di rumah nyokap ya. Foto, ada kerisnya juga, terus juga ada patungnya, terus juga ada apa ya, banyak sih peninggalannya yang memang dipajang di rumah gitu kan.
Pernikahan ibundanya dengan cucu Soekarno membuat Ricky Harun berada di lingkungan terdekat keluarga besar Presiden pertama Indonesia yang sangat legendaris itu. Rasa bangga karena menjadi bagian keluarga membuat Ricky merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga nama baik Insinyur Soekarno. Selebihnya, suasana hati terasa sangat senang karena ikut disanjung sebagai keluarga seorang pejuang. Ya bangga juga, senang juga gitu karena bisa masuk ke dalam, bisa dibilang keluarga penting lah, keluarga yang dipandang orang juga gitu. Justru makin berat beban buat guanya karena gue harus jaga image kan, pasti gue nggak bisa nggak bisa melakukan hal-hal yang bodoh gitu loh, kan ntar image-nya kemana-mana kan, kasihan juga. Sebagai bagian dari keluarga besar, walaupun tidak memiliki hubungan darah langsung, Ricky Harun semakin mengenal Bung Karno. Ia juga mendengar banyak kisah yang selama ini tidak didengar dari tempat lain atau dari buku-buku sejarah. Jika para orang tua, anak cucu Bung Karno mulai bercerita, biasanya Ricky hanya mendengarkan. Tekun mendengarkan, sebab memang semua cerita tentang Bung Karno selalu menarik siapa saja, apalagi yang diceritakan sesuatu yang belum pernah didengar, karena merupakan kisah-kisah personal yang hanya diketahui oleh keluarga. Gue masuk di keluarga situ juga pasti kan, kalau ngumpul itu pasti dapat cerita-cerita juga dari nenek-nenek atau kakek-kakek yang ada di situ gitu. Apalagi kan memang keturunan langsung, ya pasti banyak-banyak cerita-cerita ya. Kita sih sebagai orang baru, sebagai orang yang baru gabung, ngedengerin aja gitu. Jadi dapat masukan lagi cerita-cerita tentang dulunya. Zaman-zamannya yang karena masih jadi presiden sampai meninggal, banyak tahu juga. Menjadi bagian dari keluarga besar Bung Karno memang membuat Ricky Harun mendengar banyak kisah menarik tentang presiden pertama Indonesia itu. Tapi benarkah pada malam-malam tertentu Bung Karno hadir di Istana Bogor? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memang setelah menikah, Ricky Harun mulai jarang bertemu dengan keluarga Bung Karno. Sebab ia memang tinggal di rumah yang berbeda dari keluarga besarnya. Tapi kadang-kadang masih bertemu. Pada momen-momen tertentu, tidak jarang mereka janjian untuk bertemu. Walaupun tidak ada momentum penting. Termasuk saat keluarga diajak menginap di Istana Kepresidenan. Selama beberapa hari, mereka menginap di Istana Cipanas. Setelah itu, pindah ke Istana Bogor yang memang sering dijadikan tempat peristirahatan oleh Bung Karno. Gue sih kalau sekarang nggak terlalu tahu ya, karena emang jarang ngumpul, karena gue juga udah punya keluarga. Gue inget waktu itu kalau nggak salah kita itu diajak nginep di Istana Cipanas. Terus habis dari Istana Cipanas itu kita kan nginep beberapa hari, habis itu ke Istana Bogor. Nah, di Istana Bogor itu
diceritain waktu itu kalau itu kan tempat peristirahatannya Bung Karno gitu. Jadi Bung Karno memang suka ke situ. Sampai di Istana Bogor, semua keluarga sudah ngumpul. Ricky termasuk yang paling muda, sehingga hanya ikut-ikutan saja. Tapi saat ada yang bercerita tentang kehadiran Eyang Karno, ia mulai terkaget-kaget. Mereka percaya Bung Karno memang secara rutin datang ke Istana Bogor pada hari-hari tertentu. Dan malam itu adalah malam Bung Karno pulang ke Istana Bogor. Jadi langsung membuat ritual-ritual tertentu yang ia sendiri tidak tahu. Ritual itu biasa dilakukan setiap kali Bung Karno kembali hadir di tengah-tengah mereka di Istana Bogor. Kalau Bung Karno suka datang ke situ malam apa gitu, pada hari apa, malam apa, dan mereka kayak bikin ritual gitu. Bukan ritual lah, kayak apa, wah ini Bung Karno mau datang nih gitu kan. Ya, kita kan waktu itu gue masih SMP kelas 1 lah kalau nggak salah. Ya kan agak-agak serem juga ya, masa sih mau datang ke sini gitu. Tapi sayangnya Ricky Harun tidak bisa melihat sendiri drama metafisika ketika Bung Karno datang ke Istana Bogor. Sebab ia keburu tidak kuat menahan kantuk sehingga terlanjur pulas. Sebelum ritual utama menyambut kedatangan Soekarno benar-benar dilakukan. Gue ketiduran dan nggak sempat lagi tahu ceritanya kayak gimana, cuma diceritain aja, iya kemarin Bung Karno datang ke sini gitu. Lalu ilmu apa sesungguhnya yang dimiliki Bung Karno sehingga memiliki karisma yang mempesona semua wanita? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sebagai bagian dari keluarga, Ricky Harun termasuk dekat dengan keluarga Rahmawati. Apalagi dulu ia ikut tinggal bersama nenek tirinya itu. Jadi kisah-kisah tentang Bung Karno sering didengar, termasuk cerita-cerita yang kadang tak masuk logika. Hari-hari panjang hingga kelas 3 sekolah menengah atas memang dihabiskan Kirun di rumah Rahmawati. Jadi setiap hari bisa mendapat kisah-kisah tentang Soekarno dari sisi-sisi yang berbeda-beda. Dulu kita satu rumah sama Embu tuh Embu Rahmawati. Embu kan panggilan nenek gitu. Jadi memang Lebaran juga setiap tahun ke sana, terus juga ya semenjak ada cucunya suka kita bawa ke rumah Embu, terus diliatin gitu, ini cucu udah lahir gitu kan. Paling ya nggak terlalu sering sih, tapi dulu tinggal satu rumah ya tiap hari ketemu gitu. Suka nemenin main piano, suka ngobrol-ngobrol di bawah. Kita serumahnya itu waktu sampai gua kelas 3 SMA doang gitu. Jadi lebih banyak sih gua dulu sih keluar rumah main sama teman-teman ya. Nggak terlalu banyak untuk nemenin Embu di rumah gitu. Dari cerita-cerita yang didengar langsung dari Eyang Rahmawati, Ricky Harun bisa mengonfirmasi bahwa Bung Karno memiliki karisma yang sangat nyata. Bukan sekedar cerita orang-orang, tapi cerita dari salah satu putrinya sendiri. Juga karismanya yang sangat besar, sehingga
daya tarik bagi semua wanita. Ya, kalau karismatiknya tuh kayak istilahnya tuh kayak siapa cewek mana sih kalau yang ngelihat dia tuh nggak langsung jatuh hati gitu loh. Kayak apa ya? Ngelihat dia tuh kayak wah nih gagah, ganteng nih, keren gitu kan. Jadi ngebuat orang tuh memang jadi apa ya? Sangat-sangat menghargai dia. Kayak siapa sih yang nggak tahu Bung Karno gitu kan? Karismanya dia tuh memang mengundang orang untuk menjadi apa ya, wow gitu sama dia. Walaupun tidak memiliki garis darah langsung, tapi sebagai cici tiri, Ricky Harun cukup bangga menjadi bagian dari keluarga besar Bung Karno. Ia juga banyak belajar dari karakter sang pahlawan, termasuk dalam urusan keluarga. Lantas selain perjuangannya, apa yang bisa dijadikan teladan dari Bung Karno? Dari Bung Karno yang bisa kita ambil ya perjuangannya dia memerdekakan Indonesia gitu kan. Jadi dia tuh menaruh apa ya ke dalam diri orang-orang di Indonesia ini, kalau kita mau mencapai sesuatu itu harus kita perjuangkan gitu. Ya paling gue ngelihat dari sisi keluarganya aja sih, karena yang gue lihat dari keluarga mereka ini kayaknya ya memang anaknya kan banyak gitu. Salah satunya itu gue pengen ikutin beliau, gue pengen punya anak yang banyak gitu, karena enak punya anak banyak terus diperhatiin sama anak-anaknya, pas dia udah tua diperhatiin gitu kan. Terus juga apa ya, kegigihannya dia, kepiawannya dia untuk membangun suatu keluarga. Pokoknya lingkup-lingkup keluarganya dia aja yang gue ikutin. Bung Karno memang tokoh yang bagai tak habis dikisahkan. Selalu ada yang menarik dari sang proklamator, idola seluruh bangsa itu. Ritual-ritual menyambut kehadiran Bung Karno di Istana Bogor hanya petikan kecil di antara sangat banyak sisi-sisi mistik Insinyur Soekarno. Lalu bisakah semua itu dipercaya? Tidak perlu dijawab, karena biarkan keyakinan yang berbicara. Inilah Ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.